Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN Jalor, yang saya hormati dan saya sayangi Bapak Ibu Guru Pengasuh SDN Jalor. Pertama-tama kita mengaturkan puja dan puji syukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini beliau semua diberikan keadaan yang sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga teman-teman, karena pada hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk itu tujuan kegiatan ini adalah apa yang saya peroleh selama pendidikan guru penggerak ini, dan saya diseminasikan kepada teman-teman semuanya. Monggo operator. Sebelum kita memulai diseminasi ini, yaitu saya akan memperkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Hilman. Beliau adalah fasilitator saya yang membimbing saya selama pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini, dan juga kepada Ibu Ika Al-Mutahanah. Beliau adalah pengajar praktik saya yang selama pendidikan ini membersamai saya. Dan juga tentunya saya sendiri, tentunya Bapak Ibu Guru sudah mengenal dengan saya. Lanjut. Nah, sebelum memulai diseminasi ini, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melakukan ice breaking. Ini sudah siang, semoga semangatnya tetap pagi. Semangat pagi. Monggo di-play. Bapak Ibu bisa berdiri. Ada ulangnya, ada takut.
Terima kasih. Monggo Bu Erika. Pada diseminasi ini, saya membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Dan yang melatar belakangi aksi nyata ini adalah untuk melakukan perubahan praktik disiplin dengan budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Perlu kita ketahui pada kurikulum sekarang kita memakai kurikulum merdeka, yaitu dengan menggunakan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terus lanjut. Tujuan dari aksi nyata yang saya buat ini adalah untuk mendisiplinkan murid dalam budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian dengan pembiasaannya sehari-hari yang dilakukan dan diterapkan di kelas saya dan juga di kelas Bapak Ibu sekalian. Dan juga kalau ukur dari aksi nyata saya yaitu guru saling berkolaborasi menerapkan terwujudnya disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila. Dan murid-murid serta guru-guru mulai menunjukkan disiplin positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Dan murid-murid berperan aktif dalam menjalankan keyakinan kelas tersebut. Terus kemudian ada perubahan perilaku dan karakter sesuai dengan kesepakatan kelas. Jadi nanti kita akan bahas mengapa membuat kesepakatan kelas itu seperti apa. Nanti yang di belakang ada nanti pembahasan tentang kesepakatan kelas. Kemudian suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Kelas yang sangat dirindukan oleh murid-murid, sehingga murid ini lebih semangat untuk datang ke sekolah. Sebelumnya itu ada merasa sakit, tapi karena mereka merindukan keadaan kelasnya, mereka menjadi semangat untuk masuk ke sekolah. Lanjut. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yaitu tindakan yang akan saya lakukan yang pertama yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembuatan kesepakatan kelas.
kemudian mensosialisasikan budaya positif ini dan kesepakatan kelas kepada kepala sekolah dan juga teman sejawat Bapak Ibu sekalian. Kemudian menentukan waktu pelaksanaannya. Kemudian dukungan yang saya butuhkan untuk melakukan aksi nyata ini terutama yaitu kepada kepala sekolah dan juga teman sejawat. Tanpa dukungan dari kalian, kegiatan aksi nyata ini tidak bisa saya lakukan. Motivasi, semangat, dan dukungan amat sangat saya butuhkan dari panjenengan semuanya. Kemudian kepada murid, yaitu murid sebagai pusat pembelajaran, berkolaborasi bersama dengan Bapak Ibu Guru dalam membuat kesepakatan kelas. Jadi yang membuat kesepakatan kelas ini adalah seluruh murid didampingi dengan Bapak Ibu Guru di dalam kelas. Berikut merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pendidikan saya selama kurang lebih 8 minggu ini. Jadi selama 8 minggu ini saya sudah menyelesaikan modul 1 yang terdiri dari 4 modul, kemudian saya diseminasikan kepada teman-teman semua di sini. Konsep utama modul budaya positif seperti yang saya jelaskan selama 8 minggu ini, saya akan mendiseminasikan atau mensosialisasikan hasil dari pendidikan yang saya peroleh selama menjadi guru penggerak ini. Nah, dalam modul ini yang akan saya bahas yaitu ada 8 perubahan paradigma pelajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu yang belum mengikuti guru penggerak, sama seperti saya dulu ketika saya mengikuti diseminasi dari Bu Asrofa, kata-kata yang tampil di layar ini mungkin agak sedikit awam, jarang didengarkan. Maka dari itu tujuan saya berada di sini yaitu mendiseminasikan hasil dari pendidikan saya. Nanti satu persatu akan saya bahas. Semoga dengan diseminasi saya di sini membuat panjenengan menambah pengetahuan atau membuat panjenengan menjadi ingin mendaftar menjadi guru penggerak selanjutnya. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori belajar, teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemarin sudah saya bahas, Bapak Ibu yang sudah melakukan kurikulum Merdeka di kelas sudah paham apa itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, berpikir kritis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut adalah ada 6 profil pelajar Pancasila yang sering kita bahas pada kurikulum Merdeka ini. Kemudian tetap yang paradigma, cara mengubah paradigma atau stimulus respon ke pendekatan
menggunakan teori kontrol. Pada stimulus respon, yaitu realitas atau kebutuhan kita sama, dan pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama pada stimulasi respon, dan pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nanti di sini kita akan tahu posisi-posisi kontrol yang akan saya jelaskan ke selanjutnya. Mungkin masih belum ada gambaran tentang ini, maka dari itu kita lanjutkan. Nanti kita ada beberapa gambaran-gambaran untuk memperjelas Bapak Ibu semua di sini. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin, yaitu yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai dari kebajikan tersebut yaitu nilai kebajikannya itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Apa saja itu? Nilai-nilai itu yaitu yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yang tadi isinya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga berpikir kritis. Kemudian ada lagi Ibu Primary Years Program atau disingkat PYP. Ini nilai-nilai yang terkandung dalam PYP ini adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nilai dari keterampilan hidup atau bisa disebut life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Kebutuhan yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja itu kebutuhan dasar manusia? Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Masing-masing memiliki arti, yaitu seperti bertahan hidup, kita membutuhkan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima itu seperti diterima, kita
bisa dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, kemudian dari nilai penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan ini mencakup dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah dari kesenangan, kebutuhan dasar kita, yaitu kita juga membutuhkan kesenangan seperti bermain, humor, antusiasme dan juga tertawa. Bapak Ibu di sini juga boleh tertawa. Masuk panggilnya orang aku tersepona ambil aku ini. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, dari ini manusia juga membutuhkan motivasi apa yang memotivasi dirinya. Yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk nilai pertama yang kedua ini adalah nilai luar. Kemudian yang ini adalah nilai dari dalam diri kita. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Berarti nilai intrinsik yang kita butuhkan. Dari sini, dari nilai motivasi itu ada beberapa pemikiran, yaitu yang pertama adalah hukuman. Hukuman ini adalah suatu yang tidak direncanakan atau ada secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bersifat satu arah dan juga berupa hukuman fisik atau psikis. Berarti ini adalah hukuman ini adalah menyakiti siswa. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Kalau konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi kita membuat kesepakatan kelas. Jadi nanti jika ada yang melanggar dari kesepakatan kelas itu, nanti ada konsekuensi yang akan mereka terima. Sikap guru selalu memonitor murid. Murid tetap dibuat tidak nyaman atas apa yang telah mereka langgar dari konsekuensi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Jadi restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Dari ketiga motivasi yang ada pada guru, pada awalnya, pada zaman dulu saya di sekolah itu biasanya yang saya lakukan atau guru lakukan adalah hukuman. Misalkan saya tidak mengerjakan PR atau seragam saya tidak lengkap. Nah, pada saat itu guru menghukum, ayo lari 2 kali mengelilingi lapangan. Jadi tanpa direncana, secara tiba-tiba murid yang melanggar akan diberi hukuman kepada bapak ibu guru. Nah, sekarang kalau saya yang pada saat saya alami sekarang setelah melakukan pendidikan guru penggerak ini, saya membuat yang namanya kesepakatan kelas. Jadi di dalam kesepakatan kelas itu isinya dari ide-ide dari anak-anak yang sudah disepakati anak-anak, dan juga ada konsekuensi atas apa yang telah mereka langgar. Jadi sudah direncanakan sebelumnya.
Walaupun ada atau tanpa gurunya, jika mereka melanggar, mereka juga harus melakukan konsekuensi tersebut. Nah, untuk sekarang ini yang ada, yang menurut hasil yang saya peroleh dari pendidikan ini, ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya secara sendiri. Murid mandiri, mereka bertanggung jawab atas kesalahannya, dan juga mereka mencari solusi sendiri atas apa yang mereka lakukan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol dari guru kepada muridnya. Yang pertama adalah posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, ada juga posisi pemantau, yang terakhir adalah posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, posisi mana yang sudah Bapak Ibu lakukan terhadap murid di dalam kelas? Posisi mana? Kalau bekas apa bekas? Pembuku. Ada lagi yang lain? Monggo, Bibi, yang mana yang sudah Bapak Ibu lakukan? Ya. Oke, baiklah. Dari sini kelima ini nanti saya akan jelaskan satu persatu. Dari proses mulai hukum itu seperti apa, membuat merasa bersalah seperti apa. Nah, kemudian yang sudah Bapak Ibu lakukan, monggo ditandai yang mana. Nanti setelah saya jelaskan, ternyata yang saya lakukan selama ini sudah baik atau belum, atau saya ingin merubah menghukum murid yang sudah melakukan kesalahan. Misalkan kamu lari lapangan selama 2 kali. Nah, di situ guru menyakiti murid. Dalam secara tidak sadar, guru menyakiti murid, yaitu murid akan menderita, mungkin akan malu kepada teman-temannya, dan juga dalam fisiknya juga murid merasa dirugikan. Nah, padahal murid itu salah itu sebenarnya hal yang wajar, tapi bagaimana cara kita untuk menyikapi kesalahan dari murid tersebut? Nah, kemudian membuat merasa bersalah. Kita sebagai guru biasanya mendekati anak didik kita dengan cara apa? Misalnya seperti ini. Apakah kamu tidak kasihan kepada ibu guru? Nanti kalau kamu tetap berbuat salah, ibu guru akan dimarahi oleh ibu kepala sekolah. Tolonglah kasihan kepada gurumu ini. Apakah kamu ingin membuat gurumu kecewa dengan kamu? Nah, dari situ murid akan membuat merasa bersalah. Jadi murid menjadi merasa bersalah kepada dirinya. Kemudian di posisi teman. Nah, di posisi, mungkin banyak yang berada di posisi teman. Kita sebagai siswa ini bersanding kepada murid untuk berbicara ini, mendekati murid secara sebagai teman, bukan sebagai murid dengan guru. Seperti, iya, tidak apa-apa, tapi perbuatan ini adalah perbuatan yang salah. Ini tidak bagus, jangan diulangi ya. Ya. Nah, kita sebagai itu tidak sebagai teman kepada muridnya. Jadi dengan bahasa yang biasa kita lakukan di luar sana, bukan dengan bahasa yang formal, tapi dengan bahasa yang santai, membuat anak menjadi tidak tertekan. Jadi anak mau mengakui kesalahan. Jadi sebagai guru itu adalah sebagai teman. Namun posisi ini juga ada kelemahannya. Jadi kita ini sebagai guru akhirnya apa? Seperti tidak ada batasan.
Kemudian yang keempat adalah memantau, seperti apa namanya ini, apa namanya? Detektif, betul. Jadi kita mengamati kayak salah. Nah, kemudian seperti ini, ibu tadi waktu di kantor melihat kamu naik di atas pohon. Nah, dilihat dari situ apakah perbuatannya ini perbuatan yang benar? Sudah seringkali ibu guru ingatkan, tapi kamu tetap saja mengulangi. Sudah sering ibu guru lihat, tapi kamu tetap mengulanginya lagi. Kamu sering bermain di mainan anak TK, bu guru sering melihat kamu seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari pemantau. Jadi guru itu selalu memantau perkembangan anak dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Di posisi ini kita memanggil anak, kita temui, kemudian kita tanya. Nah, di posisi manajer ini nanti ada videonya. Jadi nanti saya jelaskan di akhir. Kita lanjutkan. Nah, ini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu semuanya? Monggo Bu As, mengapa keyakinan kelas Bu As? Mengapa tidak kesepakatan? Mengapa keyakinan kelas atau mengapa bukan peraturan? Kalau menurut saya, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dengan anak-anak dan bukan hanya ditentukan oleh guru. Sedangkan selama ini yang rata-rata mungkin kebanyakan terjadi kita adalah membuat peraturan. Peraturan itu kesannya apa ya? Ada hukumannya gitu. Kalau melanggar berarti hukuman. Berbeda dengan keyakinan kelas. Sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam PDP itu, kita tidak boleh berperan sebagai penghukum. Jadi tidak boleh menghukum anak. Sepertinya itu dari saya, Bu Yusri. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Ibu As atas jawabannya yang luar biasa. Ada Bapak Ibu guru lain yang ingin menambahkan, monggo. Apakah sama? Sama ya. Nah, keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama bersama siswa-siswi kita di dalam kelas yang sudah disepakati oleh anak-anak dan juga guru di dalam kelas. Berbeda dengan peraturan. Peraturan ini dibuat oleh guru dan dipatuhi oleh anak. Jika anak melanggar peraturan, maka anak mendapatkan hukuman atau sanksi. Sedangkan anak yang melanggar keyakinan kelas, anak akan memperoleh konsekuensi. Konsekuensinya pun juga disepakati oleh anak-anak, sehingga anak tidak terbebani. Anak sudah tahu, jika aku melanggar yang seperti ini, aku akan mendapatkan hukumannya seperti ini. Jadi sudah dijelaskan, sudah dirancang, sudah tahu. Berbeda dengan peraturan, ini adalah hukuman. Hukuman ini ada dilarang. Sekarang hukuman itu dilarang oleh kita sebagai guru. Kita tidak boleh menghukum anak. Menghukum anak itu terasa menyakiti anak. Jadi kita membuat kesepakatan kelas yang disepakati oleh anak-anak dan juga konsekuensinya apa jika melanggar kesepakatan kelas tersebut. Begitu Bapak Ibu guru. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas ini kata-katanya adalah kata-kata yang bersifat positif. Kalimatnya adalah kalimat positif. Jadi meniadakan, dilarang ada kata jangan atau dilarang. Ada waktu dulu juga saya membuat kesepakatan kelas itu jangan membuang sampah. Nah, pada saat itu ada beberapa
kesepakatan kelas itu kata-katanya ya kata-kata yang positif. Nah, pada saat itu saya belum melakukan pendidikan bergerak, jadi saya tidak tahu iya bu, pahaman saya agar anak-anak paham, dilarang, jangan rame di dalam kelas. Kita bisa mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Nah, kemudian kata-kata dalam keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat oleh anak. Kalau peraturan biasanya kan banyak, satu halaman full. Nah, di keyakinan kelas ini kalimatnya ini anak singkat dan tidak banyak sehingga mudah diingat anak. Anak akan tahu apa keyakinan kelas yang ada di kelasnya mereka. Kemudian seluruh warga sekolah atau warga kelas dilibatkan juga dalam, kalau warga kelas berarti untuk keyakinan kelas, kalau warga sekolah berarti untuk keyakinan sekolah. Nah, ini kemarin keyakinan kelas yang sudah saya buat. Sebenarnya kemarin saya ingin memutarkan video, tapi ketika saya putar, saya memakai remote, ternyata remote itu adalah remote untuk mematikan. Video saya gagal alias jok, dan saya tidak mengulangi. Jadi ini dari murid saya ada 25, dari 25 anak saya suruh untuk membuat kesepakatan apa yang ada di kelas ini. Anak-anak menempelkannya, saya buat ada kertas ini untuk keyakinan kelas. Kemudian dari kesepakatan dari anak-anak ini saya kumpulkan jadi satu. Kan anak-anak juga ada beberapa kata yang sama. Kemudian saya kumpulkan jadi satu menjadi 5 kesepakatan yang harus disepakati di kelas ini. Jadi dari semua anak, kemudian saya kumpulkan dari kelima ini, saya bacakan satu persatu dan anak-anak menyepakati keyakinan kelas mereka. Dan kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini, yang pertama selalu menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, saling tolong-menolong, berbicara dengan sopan, saling menghormati. Jadi dari kelima ini yang saya buat dari sepakatan dari anak-anak dari kelima ini adalah pernyataan yang sifatnya positif. Tidak ada kata-kata jangan dan dilarang. Dilarang bermain di dalam kelas. Itu kita ganti dengan selalu menjaga ketertiban kelas. Seperti itu. Jangan membuang sampah sembarangan. Kita ganti dari selalu menjaga kebersihan. Jadi kita buat kalimat negatif, berbau negatif kita ubah ke hal yang positif. Kalimatnya menjadi kalimat positif. Nah, ini sudah mendekati detik-detik terakhir. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Namanya segitiga restitusi, berarti ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas kita. Nanti dari 3 tahapan ini akan saya beri gambaran apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah kepada siswa kita dengan menggunakan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru bisa memberikan jawaban kepada anak-anak
anak, yaitu jika anak-anak berbuat salah, kita kumpulkan anak bahwa berbuat salah itu wajar. Dan juga tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak guru juga pernah melakukannya. Ibu bapak guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak guru ingin mencari solusi atas permasalahan saat ini. Kamu berhak merasa begitu. Maksudnya berhak berbuat salah itu wajar. Kita berikan kepada anak. Yang pertama tanggapannya yaitu salah itu wajar bagi anak-anak. Jadi ketika kita bilang seperti itu, anak berasa seperti kita merangkul anak. Nah, jadi kita merangkul anak, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Tahapan yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita bilang bahwa salah itu wajar, kamu berhak melakukan seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjutkan tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh dari kata-kata yang kita sampaikan kepada anak yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Nah, atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Jadi kita seakan-akan membela anak yang salah tersebut. Pertama kita tadi merangkul anak dan kita berada di pihak mereka, seakan-akan kita berada di pihaknya mereka. Nah, kita membela mereka. Jadi anak-anak itu akhirnya mereka mau berbicara, mau berkata apa yang mereka rasakan, apa kejadian apa yang sebenarnya terjadi, tanpa mereka takut akan hukuman apa yang akan didapatkannya nanti. Nah, jadi validasi tindakan yang salah ini kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang terakhir, tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari tadi kita sudah buat keyakinan di dalam kelas. Tahapan terakhir ini adalah keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita memberi motivasi kepada anak secara intrinsik. Apa saja yang kita sampaikan pada menanyakan keyakinan dari anak. Apa keyakinan kelas kita? Kan sudah tahu apa saja keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Jadi anak bisa menjawab apa? Ya kita tanyakan, anak pasti tahu apa kesepakatan apa yang sudah kita sepakati. Kemudian atau bisa lagi, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dari kata-kata berikut, ketiga tahapan berikut, saya mencoba membuat suatu drama, sebuah permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin video saya ini sedikit memecahkan apa yang sudah saya jelaskan dari tadi, atau malah memberi gambaran, ya betul, memberi gambaran atas apa permasalahan dan bagaimana cara kita menghadapi murid dengan menggunakan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Monggo kita putarkan video apa yang akan melakukan kenapa kamu bersetuju? Kenapa kamu emosi dengan anak-anak
ini menanyakan keyakinan apakah sudah benar dengan pertanyaan pemantik apa keyakinanmu yang jadi kamu pandai apa kamu sudah merusak keyakinan kelas apakah keyakinan kelasmu itu bisa kamu ubah dengan cara apa? Nah, demikian adalah video dari saya dan murid. Ini adalah saya membuat gambaran permasalahan. Ini kasusnya Eki tadi tidak terima bahwa tugasnya dicontek oleh Andika. Dan Andika itu sukanya memang mencontek tugasnya Eki. Eki tidak terima dengan memukul meja Andika. Nah, dengan situ Eki emosi dan marah-marah kepada Andika. Yang dilakukan Eki adalah emosi dan memukul bangku. Ya. Jadi yang saya lakukan tadi bertanya, yang pertama adalah dalam tahapan restitusi, yaitu seperti jika Bu Yusi ada di posisimu, Bu Yusi juga akan marah atau mungkin melakukan hal yang kamu lakukan. Namun kamu sudah benar, kamu tidak melakukan perbuatan yang lebih merugikan kelas lagi. Yang ketiga, terakhir dari hal ketiga, kata-kata orangnya itu, tapi kamu ingat tidak dengan kesepakatan kelas kita? Kesepakatan kelas kita apa? Yaitu kesepakatan untuk tertib di dalam kelas. Eki tadi sudah memukul meja, dia tidak tertib di dalam kelas. Kita sebagai guru memberikan pertanyaan lagi. Dari permasalahan itu, apa yang seharusnya kamu lakukan agar kamu tidak melanggar kesepakatan kelas ini? Kemudian tadi Eki menjawab dengan memberi nasihat secara baik-baik. Nah, mereka sudah dengan pancingan dari kita, mereka juga sudah bertanggung jawab cara menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Kemudian kita sebagai guru juga memberi motivasi kepada murid. Misalkan tetap untuk melakukan seperti itu, murid berhak untuk melaporkannya kepada guru yang ada di dalam kelas. Demikian destinasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga destinasi saya ini sedikit membantu atau memberikan tambahan pengetahuan atau tambahan bingung atau tidak tahu. Intinya saya sudah mensosialisasikannya. Semoga ini bermanfaat kepada pendengar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Itu yang harus kita sepakati bersama.
Bisi kasih sticky note satu anak satu. Sticky note. Tuliskan satu kesepakatan yang kamu inginkan di kelas ini. Kesepakatan itu berbeda dengan aturan. Aturan itu hal yang harus dilakukan atau dipatuhi. Yang membuat guru kelas atau sekolah. Kalau kesepakatan kelas adalah apa, Cak? Suatu aturan yang kita sepakati bersama, yang membuat kalian bersama dan harus dipatuhi oleh seluruh kelas 5. Berbeda kesepakatan kelas 1 dengan kesepakatan kelas 5 berbeda. Maka dari itu kita membuat untuk kita sepakati. Bisa dimulai dari sekarang. Apa contoh dan kesepakatan kelas itu, Bu? Misalnya menjaga ketenangan dan kenyamanan kelas. Terus apa lagi? Ya termasuk itu. Satu saja. Jangan terlalu kecil-kecil. Dan itu kata-katanya adalah kata-kata positif. Apa? Tidak boleh tidak. Jadi dilarang kami. Berarti apa kata-katanya? Bisa menjaga ketenangan kelas. Berarti kan tidak rame. Terus tidak boleh makan di kelas. Kata-kata jangan atau tidak boleh itu dihindari. Dilarang bermain di dalam kelas tidak boleh. Bolehnya apa? Tertib di kelas. Kata-katanya adalah kata-kata positif. Tidak oleh hanya kata-kata jangan, tidak boleh, dilarang pun tidak boleh. Dia bisa mengubahnya menjadi kata-kata positif. Memakai seragam sesuai kesepakatanmu tadi. Isi kelompokan menurut yang sama. Yang pertama tadi memakai baju lengkap sesuai harinya. Seperti celana merah putih, rambut kamis, kaos, Jumat olahraga atau pakai Sabtu ramadan. Yang kedua menjaga ketertiban kelas. Kalau kelasmu nyaman, kamu kerasa enggak di kelas? Kerasa. Teman-temanmu baik, enggak ada yang jahil, kamu kerasa enggak? Kerasa. Nah, terus kelas ini walaupun kelasnya tidak bagus, tapi setidaknya harus bersih. Bersih. Ya bersyukur, betul bersyukur. Tapi harus bersih dengan ada piket kelas. Nah, ini kesepakatan yang ketiga menjaga kebersihan kelas. Tiap hari piket kelas. Ngesor-ngesor baku ojo nyusuk. Sing ning ngesore metu rasine, ning ngesore kuwi ojo dingge susuk. Visual nih. Jajan-jajan maka dari itu istirahat di luar. Biar apa? Di bawah bangku tidak ada sampah-sampah. Engko lah istirahatnya wis njobo. Senengane nyedeti kertas. Ayo, sapa sing kuwi nyedeti kertas diuwel-uwel nyurat-nyurati. Ya usah ya. Terus yang keempat menjaga keamanan kelas. Biar tidak terjadi hal-hal yang negatif. Terus menjaga lingkungan sekolah. Pokoknya jaganan lingkungan kelasmu mulai dari halaman kelas ini harus bersih.
sekolah, bakune di tuku ini. Ya tidak di gerigo setan. Apa meneh mabuk-mabuk? Setane sapa setane? Ini kesepakatan kelas kita. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semua setuju? Setuju. Setuju. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.